Tema hari ini tentang tazkiyatul qalb, tazkiyatun nafs. Kita kembali lagi diingatkan oleh Allah dalam surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang selalu mensucikan hatinya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Ya, dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, As-Syu'ara 88-89, Yauma la yanfa'u mala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak berguna harta kita, jabatan, penghargaan, pujian, keluarga, anak, cucu, keturunan, kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis muttafaqun alaih, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasad kullu, apabila baik maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat fasadat kullu, apabila rusak rusaklah seluruh tubuh kita. Ala wal qalb, dan itu adalah hati. Karena itu pembahasan hari ini mungkin berkali-kali mengulang, tapi paling tidak kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa pentingnya kita menjaga hati, pentingnya kita membersihkan hati, karena itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Jasad ini akan hancur dimakan oleh ulat, oleh binatang tanah. Ya, mata kita, telinga kita, leher kita, rambut kita, tangan, kaki hancur, kecuali hati yang terus berjumpa dengan Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, jadi hari ini kita akan bahas itu kembali, karena mungkin kita lupa bahwa itulah yang paling utama. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengungkapkan hati itu seperti raja, ya, pimpinan. Seluruh anggota tubuh ini mengikuti apa yang ada di dalam raja. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya mengikuti apa instruksi dari hati kita. Seperti teko. Teko itu isinya itu apa? Kalau isinya air teh, masuk ke cangkir, ke gelas, maka keluar juga air teh. Kalau isinya kopi, keluar pun kopi. Kalau susu, isinya susu. Kalau air bening, isinya air bening. Begitu pula dengan hati kita. Kalau hati ini busuk, berpenyakit, maka malas ibadah, pelit bersedekah. Kalaupun ibadah, riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin diperhatikan, ujub, bangga dengan ibadah. Penyakit hati itu timbul begitu banyak karena hati kita rusak. Hati kita kotor, hati kita berpenyakit, dengki, hati hasud, ya kan, sombong, ya, ghibah, fitnah. Nah, kalau orang hatinya bersih, maka ucapannya pun qaulan layyina, ucapan yang lembut, qaulan baligha, ucapan yang tegas, qaulan ma'rufa, ucapan yang ma'ruf yang baik. Itu akan timbul dengan sendirinya, akhlak pun jadi baik. Istilahnya, kalau kita memiliki hati bersih, maka buahnya akhlak yang mulia. Kalau hati kita bersih, sholat kita khusyuk. Kalau hati kita bersih, semangat ibadah itu terus terjadi. Kalau hati kita bersih, ya, pikiran jernih. Hati kita bersih, doa mustajab. Hati kita bersih, ya, keluarga sakinah, suami soleh, istri solehah, anak soleh-solehah. Kalau hati kita bersih, rezeki itu berlimpah, rezeki mudah, rezeki barokah.
Kalau hati kita bersih, wafat husnul khatimah. Kalau hati kita bersih, Allah ridho, Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Apa ciri orang yang memiliki hati yang bersih? Pertama, sibuknya dengan perhatian Allah. Ya, jadi kesibukannya ini ya dengan Allah ridho atau tidak. Nah, itulah orang yang hati bersih. Orang yang hatinya bersih itu apapun yang dilakukan ya ingat dengan ridho Allah. Allah ridho nggak dengan kita? Allah ya. Jadi perhatiannya itu hanya memberikan perhatian kepada Allah. Orang yang hati bersih itu gelisah, tapi gelisahnya dengan akhirat. Khawatir juga dia, tapi khawatirnya kalau dia tidak bisa memaksimalkan ibadah. Makanya ada orang beribadah macam-macam, Pak. Ada orang yang beribadah seperti pedagang. Atau pedagang tuh nyari untung, dan itu wajar, boleh nyari untung, pahalanya sekian, ya sekian, nyari pahala boleh, dan itu wajar, ya. Tapi ini ibadah pedagang. Yang kedua, ada orang yang beribadah seperti budak. Nah, budak ini takut dengan majikan, ya takut disiksa, takut orang marahin, takut di penjara karena budak. Ya, takut dia. Kenapa dia tidak mau maksiat? Karena takut neraka, takut dengan azab kubur, takut dengan siksa api neraka. Boleh itu, tapi itu ibadah budak. Nah, siapa ibadah yang terbaik? Orang beribadah itu karena cinta kepada Allah, yang dicari ridha Allah. Makanya orang yang masuk surga itu bukan karena amal, Pak, tapi karena rahmat kasih sayang Allah. Karena cintanya Allah kepada kita, maka Allah masukkan kita ke dalam surga. Makanya pentingnya ini, bersihkan hati kita. Orang yang hati bersih cirinya adalah yang dicari hanya ridha Allah, gelisahnya dengan akhirat, khawatirnya dengan alam kubur, khawatirnya, gelisahnya ya meninggalnya su'ul khatimah. Nah, ini orang yang hatinya bersih. Kemudian yang kedua, orang yang hatinya bersih cirinya adalah ya dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, dia selalu bertawakal kepada Allah. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya, rezekinya. Jadi kalau kita berdoa, jamaah rahimakumullah, bukan hanya keinginan kita ingin memang, tapi Allah akan memberikan kebutuhan kita yang Allah berikan. Keinginan banyak, tapi kebutuhannya belum tentu kita butuh. Kita ingin mobil mewah, tapi kan nggak pantas lah. Kita ingin uang miliaran, triliunan. Nah, mungkin kalau kita punya uang seperti itu, kita nggak mau ibadah lagi, mau ke masjid lagi. Nah, makanya pentingnya kita masrahkan diri kepada Allah. Kenapa Rasulullah mengajarkan setiap kita keluar rumah kita selalu membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Itu bukti tawakal kita kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, hamba bertawakal, memasrahkan diri kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, orang yang ciri orang yang hatinya bersih ya adalah sibuk dengan aib diri sendiri, tidak tertarik dengan aib orang lain. Nah, jadi sibuknya itu dengan dirinya, karena aibnya itu lebih banyak, dosanya lebih banyak. Makanya orang yang hatinya bersih gak ada waktu untuk ghibah, gosip, ngerumpi,
membicarakan aib orang lain, hasud, iri hati, dengki, fitnah. Nggak ada waktu tuh. Kenapa? Karena sibuknya dengan aib dirinya sendiri. Ini orang yang hatinya bersih. Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Karena itu dia tidak tertarik dengan aib orang lain. Kesibukannya dengan aib dirinya sendiri. Ya kan? Ibda binafsi. Ya, carilah dosa-dosa kita. Nah, ini diantara ciri orang yang hatinya bersih. Yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit. Yang tadi itu qalbun salim, yang kedua qalbun marid. Ciri orang yang pertama kebalikan dari orang yang hati bersih, yaitu dia selalu mencari perhatian manusia. Walaupun dia rajin ibadah, tapi ibadahnya, kebaikannya itu bukan karena Allah, karena ingin penilaian makhluk. Nah, makanya timbullah penyakit riya, sum'ah, ujub. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin diperhatiin, ujub bangga merasa paling soleh. Nah, hati-hati nih balik. Ini yang disebut dengan bangkrut. Orang yang bangkrut dalam ibadah adalah sibuk dengan penilaian makhluk, ya, penilaian orang lain. Sholat karena mertua, zakat, infak, sedekah karena orang tua, karena tetangga, karena guru, nggak enak sama temen. Nah itu tuh, apalagi ibadah-ibadah lain, haji, umroh, nggak enak. Nah inilah penyakit nih Pak, hati-hati nih. Padahal ketika kita sholat, kita selalu berjanji itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, hanya mencari Allah. Dulu saya pernah menceritakan ada 3 orang. Ini di dunia ini dianggap nih orang ini ahli surga nih. Kenapa ahli surga? Jamaah rahimahullah. Karena amalnya bagus banget, mewakili ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Yang pertama, ahli Quran, hebat baca Al-Qurannya, dakwahnya, ilmunya, luar biasa. Tapi ternyata orang ini di neraka. Lalu dia protes kepada Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa saya di neraka? Padahal waktu di dunia saya rajin baca Quran, bacaan saya bagus, mengajarkan ilmu. Pak ini ustaz-ustaz nih, kiai ini, habib-habib ini. Kenapa saya di neraka? Apa kata Allah? Kadzabta kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan itu bukan karena aku, tapi ingin disebut qari, ingin disebut kiai, bukan karena Allah. Sia-sia amal. Nauzubillah. Yang kedua, luar biasa nih orang, pemurah, dermawan, zakat, infak, sedekah, kurban, nyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda tua, menikahi. Nah itu ya. Pokoknya dermawan banget ya, nggak tegaan lihat orang susah, inginnya berbagi terus, hebat kan? Tapi orang ini di neraka, dia protes, ya Allah ya Rabb, kenapa saya di neraka? Padahal saya orang yang dermawan waktu di dunia. Apa kata Allah? Kadzabta kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi ingin disebut dermawan. Riya, sum'ah, bukan karena Allah. Hebat, tapi masuk neraka. Yang ketiga, lebih mantap lagi ini amalnya ini. Apa Pak? Jihad, berperang melawan orang-orang kafir, membela yang hak, ya kan? Dia meninggal dalam keadaan syahid. Dia di neraka. Dia protes sama Allah, ya Allah ya Rabb, kenapa saya di neraka? Padahal saya pertaruhkan harta saya, jasad saya, tubuh saya, nyawa yang satu-satunya saya pertaruhkan untuk membela agama ya Allah. Tapi kenapa saya di neraka? Apa kata Allah dalam hadis itu? Kadzabta kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, karena ini disebut pahlawan, orang yang berjasa membela agama, bukan karena aku, kata Allah.
tempatmu di sini di neraka. 3 kelompok tadi amalnya hebat, tapi ke neraka. Kenapa? Karena hatinya kotor, karena penyakit hati. Nah seringkali kita ini, ya mungkin termasuk saya juga ya, kalau orang punya penyakit jasmani, sering kita cepat-cepat berobat, ya Pak ya. Ya kita pusing, minum Bodreksi, minum Bodrek, minum Paramek, minum obat-obatan. Kita ke warung, kita minum obat. Itu memang hak kita dan itu boleh, ya kan ya. Tapi ketika kita punya penyakit hati, punya penyakit hasud, punya penyakit sombong, punya penyakit ria, punya penyakit dengki, punya penyakit namimah, punya penyakit hati, tenang-tenang saja Bang. Kita nggak cepat nyembuhin penyakit kita. Auzubillah. Dan ini ciri orang yang punya penyakit hati adalah sibuknya penilaian makhluk. Apapun yang dilakukan ibadah sebanyak apapun, kalau sibuknya penilaian makhluk, nol besar di hadapan Allah. Itulah pentingnya Rasulullah mengingatkan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul faman kanat hijratu dunya yusibuha wa hijratu ila ma hajara ilaihi. Ya, innamal a'malu bil amal itu bergantung dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka mendapatkan pahala dari Allah dan Rasul. Kalau niatnya hanya untuk nikah, hijrahnya Allah kasih itu perempuan, dia nikah. Kalau niatnya karena harta dunia, dapat dunia, nggak dapat akhirat. Makanya pentingnya setiap apapun yang kita lakukan luruskan niat. Orang yang punya penyakit hati, amalnya itu karena penilaian makhluk. Makanya Habib itu nulis syair itu kalimat terbagus banget. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran akan jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Bagus banget kalimatnya. Itu Pak. Jika hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Bila hati lapang, hidup tetap senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sempit. Nah itulah orang yang hatinya sakit. Nah sekarang bagaimana caranya nih? Tazkiyatun nafs, bagaimana caranya agar kita diberikan karunia oleh Allah hati yang bersih? Caranya nih, yang pertama kita singkat dengan 7M ya. Tapi M ini bahasa ulama Nasir Al-Budwan ya, dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs. Yang pertama namanya muahadah. M yang pertama muahadah. Apa itu muahadah? Janji. Ya kalau kita ingin memiliki hati yang bersih, maka ingatlah dengan janji kita. Janji kepada diri kita sendiri, janji kepada Allah. Dan janji ini diulang-ulang terus-menerus setiap kita sholat. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha. Semua sholat itu kan ada namanya doa iftitah. Itulah janji kita, ya kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, mencari ridho Allah.
Jadi ingat janji kita tuh Pak, selalu ingat dengan janji. Kalau orang ingat dengan janjinya bahwa hidup kita tujuannya mencari ridho Allah, karena Allah hanya mencari penilaian Allah, maka semuanya jadi indah. Ya, inilah orang yang ingin hatinya bersih. Ya, makanya ikhlas itu surah yang kita baca tidak ada kalimat ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surah apa Pak? Al-Ikhlas. 3 kali kita membacanya sama dengan khatam Al-Quran. Itu saking hebatnya surah Al-Ikhlas. Bahkan kalau kita masuk rumah disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Hadis sahih, siapa orang yang masuk rumah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka Allah berikan kemudahan dalam rezekinya. Allah jauhkan dari kefakiran, kemiskinan, kesusahan rezeki. Bukan hanya penghuni rumah itu, tapi sekeliling tetangganya juga akan mendapatkan kemudahan rezeki. Karena kita masuk rumah, setiap masuk rumah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kira-kira sanggup gak? Sanggup Bu? Sanggup. Cuma berapa menit? Paling kalau satu surah Al-Ikhlas 1 kali 1 menit berarti 3 menit kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kita baca Al-Ikhlas sebelum kita masuk, pintu kita buka. Masya Allah. Al-Ikhlas. Kembali lagi, mu'ahadah. Yang kedua, muraqabah. Kalau kita ingin memiliki hati yang bersih, muraqabah, merasakan qarib, dekat dengan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Ali Imran 191 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu hamba Allah yang selalu ingat Allah dalam posisi apapun. Ya, berdiri, duduk, berbaring, di masjid ingat Allah, di rumah ingat Allah, di mobil ingat Allah, di sekolahan ingat Allah, di pesantren ingat Allah, di pasar ingat Allah, di kantor ingat Allah, lagi naik mobil ingat Allah, lagi naik motor ingat Allah, lagi naik bini ingat Allah, dalam posisi apapun. Merasakan dekat dengan Allah. Wa may ya'su an dzikir rahman Az-Zukhruf 36. Nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Barang siapa orang yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Tuh. Kita lupa kepada Allah, Pak, sekilas. Sekilas itu selintas. 1 detik lupa sama Allah nih. Setan jadi teman kita, Pak. Baru sekilas. Kadangkala kita lupa kepada Allah tuh sejam, seharian. Waduh, udah menjadi temannya setan lah. Makanya banyak orang fisiknya manusia, tapi sifatnya kayak setan. Kenapa bisa terjadi begitu, Pak? Karena memang sudah jadi temannya setan. Ya kan? Setan itu kan punya belalai yang ada di setiap hati kita. Belalainya, moncongnya. Ketika kita ingat Allah, lari itu setan. Lupa Allah, masuk beli aliran darah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan hati kita. Itulah setan. Makanya pentingnya muraqabatullah. Ya. Allahu Akbar di masjid, Allahu Akbar di kantor, Allahu Akbar di pasar, Allahu Akbar di jalan. Dia besarkan Allah dimanapun berada. Kan sekarang banyak orang Allahu Akbar di masjid, di kantor nafsu akbar, korupsi. Allahu Akbar di masjid, di pasar nafsu akbar, menipu, ya kan ya. Allahu Akbar di masjid, di handphone nafsu akbar, judi online, pinjaman online, selingkuh online, janda online.
ya game online, lupa sama Allah tuh. Ini kan setan gepeng ini Pak, ini yang merusakkan anak-anak kita, dirusak dengan game online, ya Pak ya. Udah dewasa dirusak dengan judi online, ya. Udah tua dirusak dengan pinjaman online, nah udah rusak. Nah itulah makanya ingat Allah ketika megang handphone. Allahu Akbar dimanapun kita berada. Muraqabatullah. Makanya orang yang muraqabatullah merasakan dekat dengan Allah. Ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, kita pun dimudahkan menyebut nama Allah. Karena kan kita nggak tahu meninggal kita tuh dalam kondisi apa. Apakah di masjid, alhamdulillah, di mobil, di motor, di jalan, di atas ranjang, di rumah sakit, atau di sekolah, atau di mana-mana kita bisa aja meninggal kan. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya Pak ya. Karena semua kita pasti pulang. Biasanya kalau pulang itu enak kan Pak ya, seneng. Orang kalau pulang seneng nggak Pak? Ya kan. Contoh nih, kita sekolah MI SD, ada guru yang galak, lalu pengumuman, Bapak anak-anakku hari ini ya gurunya nggak masuk, hari ini kita akan rapat, jadi sekolah diliburkan. Itu bocah kira-kira seneng nggak tuh Pak? Seneng. Kenapa? Mau pulang. Kalau pulang bisa seneng. Ini kita habis ngaji nih, ya kan, di Masjid Nurul Falah kita pulang, kira-kira seneng nggak? Seneng. Nah orang-orang Idul Fitri nih, Lebaran, pada pulang kampung, seneng nggak? Seneng. Semua yang pulang seneng. Orang yang haji, yang 40 hari, 42 hari pulang, ketua kloter mengumumkan bahwa Bapak-bapak jamaah haji di Ufullah, insya Allah 2 hari lagi kita akan pulang. Seneng nggak itu? Seneng. Udah kelihatan tuh genteng rumahnya, karena mau pulang. Semua yang pulang itu pasti senang. Coba ada, kita nanti akan pulang kemana? Ke rahmatullah. Senang gak Pak? Ayo jawab. Ya. Kalau dibilang senang ntar meninggal, dibilang gak senang memang pasti kan ya. Allahu Akbar. Nah kita ingin meninggal kita dalam keadaan senang. Dalam keadaan apa itu? Husnul khotimah. Kita ingin seperti itulah kita pulang. Makanya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Wahai jiwa, wahai hati yang tenang. Hati yang tenang Pak, qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selalu berzikir kepada Allah. Makanya ketika akhir hidupnya, ketika pulang dia menyebut kalimat la ilaha illallah. Man akhir kalami la ilaha illallah fadkhulul jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tapi masalahnya bisa nggak kita nyebut itu? Itulah masalahnya. Bagaimana supaya bisa menyebut itu? Muraqabatullah, merasakan dekat dengan Allah dimanapun kita berada. Ya Pak ya, dalam kesendirian ingat Allah, lagi berjamaah ingat Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita memiliki hati yang bersih, M yang ketiga, mujahadah. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan seluruh perintah Allah. Serius dalam ibadah, serius dalam sholat, sungguh-sungguh dalam puasa, sungguh-sungguh dalam zakat, infak, sedekah, sungguh-sungguh dalam haji, umroh, sungguh-sungguh dalam baca Al-Quran, sungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah, sungguh-sungguh. Jadi jangan asal-asalan, jangan asal jadi. Yang penting kan sholat. Nah ini hati-hati nih kalimatnya kan. Yang penting kan gua udah puasa, yang penting kan gua udah infak, sudah sedekah, yang penting kan gua udah haji. Akhirnya tidak membekas dari ibadahnya. Hatinya tidak akan bersih itu Pak. Hatinya tidak akan bening. Kenapa? Karena ibadahnya asal-asalan. Contoh sholat asal-asalan, yang dibaca surahnya langganan, kulhu dengan CS-nya inna. Sholatnya cepat, yang penting kan selesai, ya kan. Sholatnya asal jadi, misalnya sambil nunggu iklan karena nonton TV sinetron, ya kan. Atau juga sholatnya itu
yang ditunda-tunda itu kan makanya jelas sekali dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Neraka wel, kecelakaan. Siapa celaka? Siapa masuk neraka wel? Orang yang sholat dia sholat. Bukan orang nggak sholat. Kalau orang nggak sholat itu sakor. Orang dia sholat tuh udah rajin, tapi sholatnya itu sahur, lalai. Apa itu lalai? Ditunda-tunda waktunya. Entar dulu nih tanggung, kerjaan belum selesai nih. Entar dulu nih tanggung nih. Ya, sholat zuhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, maghribnya mau isya, isyanya mau tidur, subuhnya mau mau waktu duha misalnya. Inilah sholat yang ditunda-tunda, asal-asalan. Makanya sholat yang terbaik itu kan syaratnya 4. Awal waktu, tepat waktu, berjamaah, masjid, khusyuk. Nah ini nih 4 ini. Nah kalau kita laksanakan 4 ini berarti kita bisa melaksanakan ibadah terbaik. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah terbaik, yakinilah Pak, maka dengan sendirinya Allah berikan umur terbaik, ilmu terbaik, berkahnya terbaik, ya kan, rezekinya terbaik, keluarganya terbaik, anaknya terbaik, wafatnya terbaik, dan masuk surganya pun terbaik. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Itulah hamba Allah yang berhak mendapatkan surga firdaus. Coba ya, tuh lakukan ibadah yang terbaik. Ya, itu kenapa bisa begitu? Karena dia sungguh-sungguh. Terbaik itu karena kesungguhan. Sungguh-sungguh. Surah Al-Ankabut 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh, kesungguhan, serius dalam sholatnya, serius sholatnya, sungguh-sungguh, doanya serius Pak. Kadang ada orang doa asal-asalan. Nih, tangannya taruhnya di atas pahanya. Amin 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 amin. Sambil ngelihat kue, sambil ngelihat kepala ayam. Amin amin amin. Doanya nggak serius. Gimana mendapatkan hati yang bersih kalau doanya juga nggak serius? Nah, di antara nih saya mumpung ingat nih, doa serius Pak. Ini tangan kita ini kan ada garisnya Pak nih. Ini ngajarin ya, mudah-mudahan. Garisnya itu kita satukan, garis sebelah kanan tangan kanan, garis tangan kiri, satuin, nyatu. Udah nyatu, dekatnya di sudur, di hati, tidak dekat di atas dada. Bisa begini, bisa begini. Nah ini posisinya doa nih. Ini Rasulullah doa begini, bukannya begini, bukan. Nah tuh. Jadi satukan garis tangan kanan, garis tangan kiri disatuin. Nah ini doa. Rasulullah juga pernah berdoa begini. Nah ini ketika minta hujan. Ini namanya doa istisqa. Ini begini, ketika kelihatan ada yang begini ada. Nah, tapi yang saya lihat kepada Rasulullah adalah doanya seperti ini. Ini sunnah dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita kan doa begini, ini orang sama seperti minal aidin wal faidin. Ini salah nih Pak. Ini orang Hindu ini. Ini orang Cina sendiri kaget kok orang Indonesia kalau Idul Fitri begini, minal aidin wal faidin, mohon maaf. Ini salah ini Pak. Ini orang agama Hindu, agama Buddha. Ini dilakukan oleh Siddhartha Gautama Buddha. Ini salah ini. Yang benar bagaimana? Nah, hati. Saya juga dulu begitu, sekarang baru tahu. Pegang hati kita. Minal aidin wal faidin, taqabbal minna wa hati. Namanya salam qulub, salam hati. Nah, ini benar nih. Ini sekarang udah mulai diperbaiki ya. Doa begini, minta maaf lahir batin begini, bukan begini, ini salah. Ini begini tuh nggak ada Pak. Ini namanya orang Hindu, orang Buddha. Coba lihat patung-patung dah. Patung-patung Hindu kan begini ya, patung kan? Iya, nggak ada yang begini patung, nggak ada yang begini patung, nggak ada. Nah itulah hal-hal yang sederhana. Sungguh-sungguh dalam doa, serius dalam doa. Bagaimana supaya serius dalam doa? Memang sih doa itu mesti bahasa Arab, yaitu memuji dan sholawat. Itu aja Pak yang bahasa Arab. Yang lainnya pakai bahasa apapun boleh, karena Allah yang menciptakan bahasa. Yang penting jangan bahasa semut.
bahasa Suryani, bahasa malaikat, bahasa jin. Nah, ini hati-hati nih. Maqali fi Makkah wa Madinah rahmatun. Maqali. Artinya apa maqali, Pak? Gorengan di Mekah, di Madinah itu nikmat. Itu artinya itu. Itu yang dibaca sama si Gufron itu. Maqali fi Makkah wa Madinah rahmatun. Gorengan, ada tahu, ada bakwan di Mekah, Madinah itu nikmat. Emang nggak ada di sana yang jual gorengan kan malah laku keras kan. Coba orang yang haji yang umroh beli gorengan, itu yang jual orang Indonesia, mahal harganya tuh, bisa 5 real, bisa 10 real. Makanya nikmat itu makoli itu. Ya Allah ya Rabbana. Jadi doa itu dengan bahasa yang kita pahami. Ya, kalau kita nggak paham, dengan bahasa kita aja kita minta, itu serius tuh doa tuh. Kalau alhamdulillah memuji, ya memang harus dengan bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin hamdan syakirin. Shalawat mesti dengan shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Setelah itu apa hajat kita? Ya Allah, berikan hamba ilmu, berikan hamba keberkahan, kesehatan, keluarga sakinah. Nah, itulah doa itu dengan bahasa yang kita pahami. Maka jadi serius sungguh-sungguh dalam doa, sungguh-sungguh dalam puasa. Ya, maka Allah berikan hati yang bersih, sungguh-sungguh dalam zakat, infak, sedekah. Maksudnya apa sungguh-sungguh? Hartanya halal, hatinya ikhlas. Haji sungguh-sungguh. Waduh, kalau nggak sungguh-sungguh Pak, rugi kita. Seumur hidup sekali, umroh sungguh-sungguh. Karena kalau sungguh-sungguh maka kita akan meraih haji yang mabrur. Maka hati jadi bersih akhirnya. Hati jadi bersih. Yang ketiga, ya, cara agar kita memiliki hati yang bersih. Yang keempat sekarang, musohabah, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang soleh, dengan ulama-ulama yang ikhlas. Karena dengan persahabatan, pertemanan, jaringan, kita menjadi hamba Allah yang hatinya bersih. Kalau sahabat kita banyak yang hatinya bersih, bagaimana kalau kita bersahabat, berteman dengan orang yang hatinya busuk, kita pun jadi busuk. Contoh misalnya, kita punya tetangga yang memang hobinya gosip. Awalnya kita nggak mau gosip tuh, karena kita tahu dosanya kan. Tapi karena kita selalu ngajakin gosip itu tetangga kita, lama-lama kita pun jadi biang gosip bahkan, ya kan ya. Si anu tuh dia kan punya mobil baru kan, dia kan punya tuyul kan, pokoknya macam-macam dibahas terus kan ya. Nah itu kan pengaruh Pak. Kita punya teman, punya sahabat yang dengkinya luar biasa, hasut sama orang tuh luar biasa, nggak seneng ngeliat orang lain kaya begitu ya, nggak seneng ngeliat orang dapat nikmat dari Allah. Oh dia kan jadi pejabat tuh karena ini nyogok sini, nyogok sono, aduh. Nah akhirnya begitu tuh. Nah ini makanya berteman dengan tukang minyak wangi tercium wangi harum. Berteman dengan tukang jengkol, bau jengkol. Berteman dengan tukang ikan asin, bau ikan asin. Berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ikhlas, maka kita terbangun menjadi hamba Allah yang ikhlas. Makanya cari teman, cari sahabat, orang-orang yang ikhlas. Terbangun menjadi hamba Allah yang ikhlas. Bersahabat dengan orang yang hatinya bersih, maka kita menjadi orang yang hatinya bersih. Ya Pak ya, musahabah. Yang kelima, muhasabah. Yang kelima. Apa itu muhasabah? Interogasi diri, introspeksi diri. Yang tadi di awal disampaikan, sibuk dengan penilaian Allah, tidak tertarik dengan penilaian makhluk. Jadi sibuknya dengan penilaian Allah. Nah, orang yang kecewa itu adalah orang yang sibuk dengan penilaian makhluk. Ya Pak ya, kalau bukan karena gua ini nggak ada ini masjid, nggak ada di musola, nggak ada di pesantren, nggak ada di sekolahan, bukan karena gua. Hati-hati ya, orang yang ikhlas itu adalah hamba Allah yang emang dicari itu ridha Allah. Cirinya dua, gampang lah ringkasnya nih. Ini kita nih ikhlas 1, 2, 3, cirinya cuma dua Pak. Pertama, kerjakan. Semua kebaikan kita kerjakan. Tapi setelah kita ngerjain kebaikan itu, lupakan. Kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Itulah ikhlas. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu kebaikan,
kita mengingat kebaikan, apalagi ngungkit-ngungkit, udah gak ikhlas lah, udah jauh dari ikhlas. Orang ikhlas cirinya cuma dua, kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Mudah kan ya? Sederhananya begitulah. Kalau nggak jelimet bahasa tasawuf itu aja. Kerjakan, lupakan. Itu muhasabah diri, introspeksi diri. Kebaikan hari ini lebih banyak atau lebih sedikit. Makanya orang yang ingin hatinya bersih itu setiap jam, setiap menit, setiap detik muhasabah diri dia. Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, setiap hari sebelum dia tidur itu dia mencatat kebaikannya. Apakah hari ini lebih banyak dosa apa pahala? Apakah lebih banyak taat apa maksiat? Ini ya, baru 5 nih. Insyaallah nanti kita lanjutkan karena waktu sudah semakin dekat dengan waktu syuruk. Mudah-mudahan pembahasan hari ini Allah karuniakan kita memiliki hati yang bersih, qalbun salim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari ya tidak ada manfaatnya harta kita, kekayaan, jabatan kita kecuali hamba Allah ya yang memiliki hati yang bersih. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musyarrifal qulub sabbit qulubana ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati dalam keimanan ya, dalam kejernihan hati kami ya Allah, bi barakati wa karamati